hanya saja. Jadi satu. Jadi satu loh. Dalam satu frame. Oke, kita ngadepin sedikit masalah yang agak sulit nih ya. Jelaskan pembentukan ion kompleks. Itu sama itu, yang kedua juga ada dua. Lalu bedanya apa? Yang pertama, kita Zn 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kemudian bilox Zn dalam Zn NH432 plus adalah plus 2. Jadi Zn dibikin konfigurasinya dalam bentuk Zn2 plus dulu. Zn2 plus, hati-hati, ini sambil mengingatkan struktur atom. Zn2 plus adalah atom Zn yang melepaskan 2 elektron di kulit terluar. Jadi yang lepas mana? 4s2. Sehingga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 langsung 3d10. Nah, kalau mau membentuk ion kompleks Zn NH3 4 2 plus, itu yang dipentingkan hanya elektron keluar saja. 4s0 tidak ada nolnya tadi. Kemudian 3d10 dan disiapkan satu subtingkat berikutnya yaitu 4p0. Ini satu orbital, kalau ini ada 5 orbital, kalau ini ada 3 orbital. Ini penuh nih, 1, 2, 3. Saya ngisinya juga sesuai aturan Han. Nah, kita lihat di sini tersedia 4 orbital kosong ya. Jadi nggak usah diapa-apakan lagi. NH3 akan masuk di sini. 1 elektron bebas NH3. Ini NH3, NH3, NH3. NH3, NH3, NH3. Nah, ada istilah yang namanya orbital hibrida, yaitu tumpang tindih antara orbital atom pusat dengan ligan, di mana S1 P-nya 3, berarti sp3. Kalau sp3 bentuknya tetrahedra. Nah, seperti itu. Bentuk molekul ini adalah titik-titik. Kalau biasa di soal aku suka ditanyakan, jawabannya tetrahedral. Kalau hibridisasinya sp3. sp3. Oh, tempatnya. Karena yang dipakai. P-nya 3. Ingat belajar ikatan kimia dulu ya. Nah, sekarang ada yang agak unik nih. Kalau saya sudah mengerjakan yang keduanya, kita akan menyimpulkan sesuatu yang penting. Sekarang Cu 29. Langsung saja 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Cu di situ pasti Cu2 plus ya. Langsung ya, Cu2 plus berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9. Nah, kalau mau dibikin Cn masuk sebanyak 4 hingga jadi begini, maka yang dibutuhkan adalah 4s0, 3d9 dan 4p0. Nah, ini kosong ya, kosong. Yang ini ada 9. Geser sedikit. Nah, 4p masih kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Ada CN yang masuk 4. Apa yang kita lakukan? CN yang masuk 4. Elektronnya dilempar Kemana? terakhir. Iya, ini dilempar kemana? Kulit to P. Tuh, ke sini. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kosong. Terus ini jadi 1. Nah, kita lihat. CN yang masuk sebanyak 4. Nah, ini CN 1 masuk, CN 1 masuk, CN 2 ke sini. Jadi 1 di S, 1 di D, dan 2 di P. Maka kita sebut orbital hibridanya adalah D, biarkan tulis D dulu, D, S, P2. Beda, bukan SP3 lagi. Padahal sama-sama bilangan koordinasinya 4. Kalau DSP2 namanya apa? Ini CN. Ini namanya apa ini? Wujud sangka. Wujud sangka. Nah, saya sengaja mencontohkan ini. Anda akan menjawab, kok kenapa ini bisa lepas ke sini? Apa yang dipertahankan sebetulnya? Sebetulnya sifat magnet. CU itu tidak bersifat magnet. CU tidak bersifat magnet, ya kan? Tapi nanti kalau misalnya satu elektron di sini dibiarkan di sini, maka nanti bersifat magnet. Itu kan struktur yang tidak disukai, nggak boleh. Maka dia harus terusir keluar. Nah, ini nih pertanyaannya. Manakah yang bersifat magnet antara yang ini sama yang ini? Coba kita lihat nomor 2. Bisa menjawab itu nanti. Fe itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Kalau Fe2 plus, belakangnya langsung aja 4S0, 3D6. Nanti kalau Fe3 plus, 4S0, 3D5. Saya akan bikin dua-duanya. Karena apa? Ini bilang Fe-nya berapa di sini? CN min 1 plus 2 di sini plus 3. Jadi saya bikin dua-duanya, makanya langsung saya bikin Fe2 plus sama Fe3 plus. Nah, kalau Fe CN6 4 min, maka struktur elektron keluarnya akan menyediakan satu orbital lain yang masih kosong, yaitu 4P0, 4P0. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan CN yang mau masuk 6. Yang sudah disediakan baru 4. Akan bagaimana? Yang ujung akan pindah ke urutan pertama. Sini. Sekalinya pindah, spinnya dia berubah. Ini kan plus setengah tuh ke atas. Berubah jadi spinnya ke bawah. Ini pun ke sini pindah lagi. Hasilnya apa setelah pindah? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa yang kosong? 6. Pas sekali. 6 itu dimasuki oleh CN. Oleh CN. Berarti sebisa mungkin dia berpasangan ya Pak? Iya, berpasangan. Itu karena kebetulan. Kita bisa lihat nanti sifat magnet itu dari mana datangnya. Jadi orbital hibridanya siapa? Apa? Orbital hibridanya D2sp3. Bentuknya oktahedron. Ya, memang ini sudah dipelajari. Ya, jadi ikuti teori. Kalau di buku kalian pelajari agak susah. Jarang guru menjelaskan detail. Ya, saya mencoba menjelaskan seperti ini. Ikuti saja dulu. Ya. Karena kalau pelajari di buku apalagi lebih susah. Sekarang coba lihat Fe yang 3 plus, saya mau bikin ini. Fe CN6 3 min.
Jadi 4S0 apa tadi? 4S0 3D 3D5 4P0. Tuh yang Fe13 itu 4S0 3D5. Ini satu orbital, yang ini 5 orbital, ini 4 orbital kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau masuk Cn-nya 6. Maka yang ini harus pindah ke ujung, karena di ujung baru 1. Nanti spinnya ke bawah. Ini berpindah ke sini. Yang satu biarkan di situ. Karena nggak ada temannya. 1, 2, 3. Karena Fe bersifat magnet. Fe bersifat magnet, mempertahankan orbital di D-nya. Kalau Cu tadi bersifat diamagnetik, dia harus sifatnya, sifat magnetnya. Ini berarti begini, 1, 2. Di transisi yang paling sulit ini 1, 2, 1, 2, ini tinggal 1. Nah, baru diisi, ini diisi Cn. Cn ada 6 sesuai kebutuhan kan 6. Maka D2 sp3 bentuknya oktahedra. Bedanya apa? Hedron sama hedron sama. Oktahedron. Bedanya apa? Ini bersifat paramagnetik. Diamagnetik. Tidak bersifat iya, tidak bersifat magnet atau dia magnetik. Kalau yang ini bersifat magnet atau paramagnetik. Nah, jadi perlu diperhitungkan, dipikirkan dulu ketika kita awal belajar transisi, sifat magnet itu ditentukan oleh apa? Keadaan elektron di subkulit D. Kalau sudah penuh D-nya, tidak bersifat magnet. Seperti Cu kan penuh, Zn itu kan penuh. Jadi kalau misalnya ion kompleks ini sudah saya jabarkan struktur kimianya seperti ini, kita bisa menjelaskan, oh pada FeCN63- ada satu elektron sendiri di orbital D, maka dia bersifat magnet. Iya. Ini model struktur molekul itu struktur yang disukai. Kalau Anda mau bikin macam-macam bisa aja kan, tapi kan tidak teori dasarnya. Cu itu kan dia masih Cu itu soalnya awalnya D-nya penuh, berarti dia emang nggak magnet. Berarti lempar elektronnya. Ya, dilempar. Karena Udah, Pak. Udah. Sedikit lagi. Jadi untuk ion kompleks yang sekarang sedang belajar ion kompleks, pertama yang dikasih ion kompleks apa sih? Nama kan? Tata nama. Tata nama dia dulu gurunya ngasih 3. Kalau masih ini belajar ion kompleks. Terus yang terakhir pengolahan. Ini yang penting nih, pengolahan besi. Langsung saja pengolahan besi. Bahan bakunya apa? Besi. Bahan bakunya Fe2O3. Nama mineralnya apa? Nama mineralnya hematit. Fe2O3 ini bahan bakunya, kemudian reduktornya karbon dan oksigen. Dan diperlukan oksigen, sehingga pada dasarnya nanti C ditambah O2 itu menjadi CO. Nah gitu. Jadi ada hati-hati nih, ada soal pertanyaan, apakah reduktor yang pada pengolahan besi adalah itu bisa jawabannya karbon, bisa jawabannya CO, ya gas CO. Sebetulnya dua-duanya betul. Itu satu sebetulnya, karena C sebelum dia jadi reduktor dia harus dengan oksigen dulu. Kemudian ini reaksinya, reaksi umumnya ya, reaksi akhir Fe2O3
ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2 sebetulnya. Ini 3 Fe-nya 2. Nah, gitu. Nama prosesnya apa? Reaksinya disebut reaksi apa? Bukan nama orang ini. Tanur sembur atau tinggi. Ya, menggunakan alat yang sedemikian rupa, ya, pesawat yang panas sekali. Dari mulai karbon dibikin ditambah O2, CO, nanti berubah menjadi Fe3O4 dulu, kemudian FeO, baru Fe keluar, tanur sembur. Tapi yang jelas ketika Fe diambil dari perut bumi, itu ada pengotor. Pada saat pengambilan bahan baku ini penting. Dari kerak bumi terdapat pengotor seperti oksida pasir, oksida silikon, lalu oksida aluminium dan oksida fosfor. Ini kalau mau diolah harus dihilangkan dulu, dibuang dulu. Kalau udah jadi Fe2O3 murni baru masuk ke proses tambah sembur. Caranya untuk mengikat pengotor, dibutuhkan apa? Dibutuhkan CaCO3, batu kapur. Batu kapur pada suhu tinggi, secara keseimbangan dia berubah jadi CaO ditambah CO2. Nah, CaO-nya ini nanti untuk mengikat pengotornya SiO2 menjadi CaSiO3, kalsium silika. Kemudian CaO dengan apa lagi? Al2O3. Jadi CaAlO2 dua kali, kalsium alumina. CaO satu lagi dengan P2O5 menghasilkan Ca3PO4 dua kali, kalsium fosfat. Nah, mereka ini disebut slag. Oksida pengotor itu menjadi satu disebut slag. Digunakan buat apa ini? Ada yang tahu? Buat bantalan kereta api. Ya. Jadi pengotornya dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih besar lagi, bantalan kereta api. Nah, ini saja. Lalu satu lagi pengolahan yang perlu kalian bisa pelajari sendiri. Selain Fe, ada satu logam lagi yang wajib anak SMA tuh tahu. Apa itu? Yang wajib tembaga. Nah, tembaga. Bahan bakunya apa tembaga? Tembaga CuFeS2. Namanya apa? Kalkopirin. Nah, ada proses elektrolitisnya juga di dalamnya ini. Dan saya pesan terakhir, nama mineral harus sebanyak mungkin hafal. Contohnya ini kalkopirin. Tadi ada hematit. Terus ini nih saya tulis Fe3O4 apa tuh? Fe3O4 namanya magnetit. Terus ada Ti, titan. Titanium. Kalau TiO2 namanya apa? Rutil. Ya, apalin. Terus ada MnO2. Orang awam bilang batu kawi untuk badan baterai, sel kering baterai. MnO2 batu kawi. Namanya apa? Pyroxene. Mineral seperti FeCO3 namanya siderit. Tuh. ZNS Zinc blender. Ya, banyak dan lain-lain. Untuk Anda harus minimal kurang lebih 30 harus hafal. Karena begini ya, di UN suka ada tabel. Tabel sebelah sini hanya unsur saja, sebelah sini nama mineralnya nama doang. Pertanyaannya apa coba? Nah, mana yang
Iya, kalau nggak hafal mau gimana? Kayak gitu. Udah, silakan. Sudah. Alhamdulillah ya. Sebisanya saya juga spontanitas, tidak ada persiapan apa-apa. Mudah-mudahan ini ada gunanya. Ya. Nanti kalau sudah, amin. Nanti kalau sudah selesai, flash disknya mau coba diedarkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nunggu Pak Omar.